Kami bersyukur Tuhan untuk Allah, untuk Tuhan, untuk Juru Selamat yang tidak pernah gagal mendampingi kami dalam segala musim kehidupan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang telah memimpin hari-hari kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah gagal menemani, berjalan dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk tahun-tahun kehidupan yang telah Engkau pimpin. Kami bersyukur untuk tahun yang telah berlalu dan hidup dan season yang baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sempurna, Tuhan Engkau setia. Dan kami bersyukur, kami beruntung memiliki Allah Tuhan yang seperti Engkau, Yesus. Di awal tahun ini Tuhan, kami datang membangun ibadah kami. Dan kami rindu Engkau menemukan kami, kehadiran kami. Dan biarlah minggu pertama ibadah kami boleh menjadi metrai buat kehidupan yang kami persembahkan untuk Tuhan sepanjang tahun ini. Supaya kami tidak lepas dan tidak jauh darimu. Supaya kami boleh mengandalkan Engkau dan berjalan bersamamu dengan Engkau setiap hari. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau yang menyatakan diri-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengenal-Mu, mengenal hati-Mu, menjadi sahabat-Mu, menjadi kekasih hati-Mu. Kami datang, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami arah, berikan kepada kami tujuan. Dan biarlah awal tahun ini boleh mindset dengan jelas, meng-clearkan apa yang kami bawa ke hadapan Tuhan di tahun-tahun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, tolong kami belajar, tolong kami mengerti, tolong kami melakukan. Kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan dulu saudara. Shalom. Shalom. And Happy New Year buat setiap kita. Saudara, Januari selalu menjadi momen yang baik bagi kita. Setiap tahun minggu pertama Januari adalah kesempatan yang baik, kesempatan istimewa buat semua orang. Di awal tahun ini kesempatan buat kita untuk meriset kehidupan kita. Kebiasaan kita, gaya hidup kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Pada prinsipnya awal tahun menjadi kesempatan buat kita untuk meninggalkan yang lama, membangun sesuatu yang baru dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita. So, it's a good opportunity for us all. Minggu pertama Januari. Nah, saudara, kalau saudara bersama dengan Cornerstone cukup lama, saudara akan aware, minggu pertama Januari juga adalah minggu yang punya special meaning buat kita. Karena hari ini sebenarnya kita merayakan our 4th anniversary. Selamat ulang tahun Cornerstone, happy anniversary buat setiap kita. Dan kita merayakan Tuhan yang telah bersama dengan kita, memimpin kita, memberkati kita sepanjang 4 tahun pelayanan kita bersama-sama. Many things happen. Terus kita membangun ibadah kita Januari 2018, kita bangun satu ibadah. Hanya dalam waktu beberapa minggu, ibadahnya penuh. Kita bangun ibadah kedua. Beberapa minggu, penuh ibadah keduanya. Lalu kita bangun ibadah yang ketiga, kurang dari 1 tahun waktu kita mulai. Di gedung kita yang lama, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian setelah kita punya 3 kali ibadah, kita punya 2 kali. 1 kali ibadah anak, gak cukup. Bikin 2 kali ibadah anak, lalu kemudian kita punya ibadah remaja. Tuhan memimpin, Tuhan menjaga banyak rekan, dan kita bersyukur untuk pelayanan kita boleh kembangkan, kita boleh berikan buat Tuhan. Lalu season pertama, baptisan kedua, baptisan ketiga, dan bersyukur untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini, sampai bulan Desember yang lalu, 128 orang memberikan diri mereka buat Tuhan, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, menerima baptisi, diatestasi, baptis anak. Tidakkah Tuhan itu luar biasa? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Saudara, Tuhan memimpin kita dari awal. Volunteer cuma 1-2 orang, beberapa orang terus bertambah, masih cupu. Tapi Tuhan tambahkan sampai dengan hari ini volunteer hampir 200 orang boleh melayani bersama-sama. Saudara, apa yang ingin saya katakan adalah imagine for us this year. Saya tidak bisa membayangkan apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan rencanakan buat kita tahun ini, apa yang Tuhan lagi percayakan kepada kita. Apa yang lagi Tuhan bukakan buat kita. Kita harus selalu siap. Ini season yang baik untuk boleh merayakan kehadiran Tuhan, untuk memimpin dan memberikan yang terbaik buat Tuhan di tahun-tahun kehidupan kita ke depan. Amin. Nah, saudara, hari ini
Di bulan Januari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah yang baru. Seri khotbah ini kita beri judul Rooted and Relevant. Kita akan mengingat lagi panggilan kita dan kita berdoa supaya di tahun kelima ini kita punya fire, kita punya api Tuhan yang membuat kita aware apa yang menjadi tujuan kita ada. Kenapa kita menjadi orang percaya, kita membangun pelayanan ini buat Tuhan. Ini panggilan setiap kita. Kalau saya bertanya, apa sih tujuan Cornerstone harus berdiri? Kenapa Cornerstone harus ada? Kita punya satu goal dan hanya satu goal saja berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Ini visi kita. To make Jesus known. Katakan to make Jesus known. To make Jesus known. Untuk memperkenalkan Yesus, untuk membawa Yesus, untuk menyaksikan Yesus. Untuk membawa Yesus kepada dunia yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Setiap kita punya kenalan yang berbeda, setiap kita punya koneksi yang berbeda, setiap kita dalam ruangan ini punya komunitas yang berbeda, keluarga kita beda, komunitas kita beda, sahabat kita beda, pekerjaan kita beda, memberikan kepada kita ruang untuk memberkati Bandung, memberkati banyak orang dengan kehadiran kita, yang membawa Kristus, yang menyatakan Kristus dalam orang-orang, buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah saudara, kita hadir, kita ada untuk memperkenalkan Yesus. Dan dalam kita bicara tentang to make Jesus known, dalam kita bicara tentang membawa Yesus, men-sharingkan Yesus, kita perlu mengingat bahwa itu membutuhkan usaha aktif. Usaha aktif itu artinya apa? Usaha yang intentional kita kerjakan untuk memperkatakan Yesus. Katakan memperkatakan Yesus. Memperkatakan Yesus, 2, 3. Memperkatakan. Penting gini, kalau kita hidup dalam gereja-gereja sekarang, kita mendengar banyak khotbah, banyak pembicara, ada kalimat-kalimat populer waktu kita sedang bergumul, perkatakan iman. Perkatakan iman artinya waktu kita sedang bergumul dalam kondisi krisis dalam kehidupan kita, perkatakan iman kita, percaya Yesus akan menolong. Memperkatakan iman itu menolong kita kekuat, menolong kita sehat, menemukan damai dalam perkatakan iman. Lalu ada kalimat populer, perkatakan firman. Perkatakan firman, kalau kamu dalam pergumulan, perkatakan firman. Ingat, Mazmur 23 misalnya dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Perkatakan firman. Kalau kita sedang mengalami krisis dalam kehidupan kita sedang kehilangan arah. Kalau kita menyebut firman Tuhan, mengingat, menghafalkan firman Tuhan. Perkatakan iman, perkatakan firman. Tapi hari ini, yang kita mau belajar, yang mau kita lihat, yang mau kita aware adalah, calling kita yang utama adalah memperkatakan Yesus. Sekali lagi katakan, memperkatakan Yesus. Ini calling kita. Kenapa memperkatakan Yesus adalah usaha aktif? Karena orang-orang hanya bisa berjumpa dengan Yesus, hanya bisa kenal dengan Yesus kalau kita menyebut nama Yesus, membawa Yesus dalam kehidupan mereka. Beberapa tahun yang lalu saya ingat saya membaca satu artikel, kesaksian dari seorang, dan memberikan judul artikel tersebut, The Parable of the Lawn Mower. Perumpamaan mesin. Dan dia berkisah, beranalogi, berasumsi, membuat andai-andai seperti ini. Dia berkata, bayangkan saya memiliki mesin pemotong rumput yang baik. Bayangkan saya punya seorang tetangga yang ingin saya bawa ke gereja. Lalu saya dengan tetangga saya tersebut, saya menjadi seorang tetangga yang baik. Saya memanggil dia, selalu menyapa dia setiap hari, memperkenalkan diri saya, mengundang dia ke rumah, menunjukkan kesaksian hidup saya, menunjukkan perkataan ramah, yang hangat, yang lemah lembut. Lalu kemudian saya mengambil waktu untuk mengundang dia, istrinya, anak-anaknya ke rumah untuk makan malam bersama-sama. Dan mereka datang. Hari makan malam itu beberapa kali terjadi, kami menyiapkan makan malam yang enak, kami menjadi host yang ramah, menyambut mereka, ngobrol mereka dengan hangat. Dalam pembicaraan, saya berkata kepada mereka, menyatakan diri saya sebagai orang Kristen. Tapi saya tidak pernah bicara tentang Yesus. Nanti terlalu intimidatif. Saya bicara, saya orang Kristen, saya menunjukkan kesaksian hidup saya yang baik, saya menunjukkan saya orang yang baik, dan itu yang saya lakukan. Dia tahu saya Kristen. Lalu kemudian satu hari saya melihat, pekarangan rumahnya itu rumputnya tinggi. Karena rumputnya tinggi, saya berkata, ayo Pak, kamu pakai saja mesin pemotong. Jadi saya pinjamkan mesin pemotong rumput saya dan dia menggunakannya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali dia menggunakannya, sampai 1 kali kemudian, begitu dia pakai, mesin saya rusak. Tapi yang saya pikirkan, saya komplain, saya beli mesin pemotong rumput yang baru, saya pinjemin lagi ke orang tersebut. Kenapa? Supaya dia tahu saya orang Kristen. Dan demikianlah kami hidup, demikianlah saya memperkenalkan diri saya, demikianlah saya menunjukkan kesaksian hidup saya yang baik. Lalu kemudian, tetangga saya meninggal dunia. Pertanyaannya, apa yang saya khotbahkan dari perbuatan baik saya kepada orang tersebut, kepada tetangga saya? Waktu kita melakukan perbuatan baik,
message apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Message depan ini. Bahwa orang Kristen adalah orang yang baik. Kalau kita mau jadi orang Kristen, kita hanya perlu hidup dengan standar moral tertentu, dengan cara hidup tertentu, cara ngomong tertentu, menunjukkan kebaikan, you are a Christian. Perbuatan baik kita mengkhotbahkan sebuah pesan. Perbuatan kita, perkataan kita selalu membawa satu message, apapun yang kita lakukan. Kalau kita hanya menunjukkan perbuatan baik tanpa memperkenalkan Yesus, dia hanya tahu orang Kristen baik. Dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal anugerah, he lost. Dan dia tidak pernah kenal keselamatan. Saudara, artikel ini, ilustrasi ini menunjukkan kepada kita satu hal. Bahwa perbuatan tanpa perkataan gak ada gunanya. We are called to share Jesus bluntly. Itu yang kita bicarakan hari ini tentang memperkatakan Yesus. Itu panggilan kita, itu yang terutama. So ini yang firman Tuhan katakan kepada kita. Paulus berkata kepada kita bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Roma pasal 10, ayat 9, 10, dan 14 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 14b. Tetapi bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Very clear. Surat Roma ini menjelaskan kepada kita pentingnya mengingat calling kita adalah memberitakan Yesus kepada semua orang. Dan ini penting. Highlight pertama untuk kita bawa pulang hari ini adalah sebagai murid kita tidak dipanggil jadi orang baik. Panggilan kita bukan jadi orang baik. Kita tidak dipanggil sekedar untuk membawa kesaksian hidup dan menunjukkan kualitas hidup tertentu kepada orang di sekitar kita. Sebagai murid, kita tidak dipanggil untuk memberikan persembahan misi saja. Sebagai murid, kita tidak dipanggil untuk pergi mission trip. Itu bukan panggilan utama kita. Jangan salah paham, bukan salah. Tapi kita harus mengaku bahwa seringkali kita merasa kerohanian saya, hubungan saya dengan Tuhan, Kristen saya cukup kalau saya ke gereja setiap minggu. Kalau saya mengajak orang pergi ke gereja, saya sudah bermisi. Tanpa memperkatakan Yesus, tanpa bicara tentang Yesus secara pribadi. Di Natal yang lalu, kita belajar bahwa Yesus lahir, dia datang sebagai terang. Dan kita belajar bahwa kita bisa ngomong agama apa saja, orang akan nyaman. Tapi begitu kita menyebut nama Yesus, kita akan beroleh penolakan. Kenapa? Karena Yesus membawa terang dan orang tidak nyaman. Tapi itu yang dunia perlukan. Orang perlu dengar Yesus. Mereka perlu dengar siapa Yesus. Dan mereka perlu mengenal Yesus dari siapa? Dari kita. Sebab bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Sebab bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Panggilan kita adalah bukan jadi orang baik. Panggilan kita adalah memberitakan Yesus. Saudara, Roma 10 sesungguhnya membawa hati Paulus yang concern kepada orang-orang Yahudi. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2 menunjukkan kepada kita hati Paulus yang concern dengan orang-orang yang adalah orang-orang di dalam gereja sebenarnya. Orang-orang yang percaya Tuhan. Dan ini yang dia katakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Oke, siapa mereka di situ? Orang Yahudi. Orang-orang yang notabene adalah orang yang percaya pada Tuhan. Orang-orang yang menantikan Mesias, orang yang hidup dengan ritual, mereka punya hukum Taurat, mereka melakukan hukum. Oke, dan ini yang dia dua katakan. Sebab aku bisa memberi kesaksian tentang mereka, kata Paulus. Bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang sungguh giat untuk Allah. Mereka giat ibadah, mereka giat memberikan persembahan, mereka giat dalam ritual agama mereka, tapi mereka tidak punya pengertian yang benar. Mereka ini adalah siapa? Sekali lagi orang Yahudi, kenal Tuhan. Ibadah, ritual, persembahan, semuanya mereka lakukan. Tapi mereka tidak mengenal kebenaran, yang mereka perlu kenal bukanlah ritual.
Yang perlu mereka lakukan bukanlah ke gereja setiap minggu. Yang perlu mereka lakukan bukanlah melakukan perbuatan baik yang banyak. Sebab itu tidak menyelamatkan. No point. Yang mereka perlukan adalah Yesus, sebab seorang diselamatkan bukan dari perbuatannya. Seorang diselamatkan bukan karena dia memberi persembahan. Seorang diselamatkan bukan karena dia melakukan aktivitas religius tertentu. Seseorang diselamatkan kalau dia mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, percaya pada Yesus, percaya pada karya salib Kristus, itu yang menyelamatkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, itu yang menyelamatkan. Dan Paulus sekali lagi bicara tentang orang-orang apa? Orang-orang gereja. Hari ini dia bilang orang-orang yang berada di bait Allah. Kalau orang-orang gereja saja bisa tidak mengenal kebenaran, apalagi mereka yang di luar sana bisa mengenal Yesus kalau tidak ada yang memberitakan. So, ini ironis ya. Perhatikan, orang-orang yang Paulus sedang bicarakan di sini adalah orang-orang yang beribadah. Dan mereka tidak kenal kebenaran. Kasihan sekali. So, sebagai hamba Tuhan, saya beberapa kali diminta khotbah, diundang khotbah ke gereja-gereja yang tidak reform. Gereja-gereja yang alirannya beda dengan kita. Gereja yang mengajarkan mukjizat. Bagaimana menjadi orang yang baik. Bagaimana hidup dengan kesaksian yang baik. Dan mereka jarang bicara tentang Yesus. Saudara mungkin bertanya, kenapa pastor pergi ke gereja model begituan? Yang tidak reform. Yang tidak injili. Kenapa mau khotbah ke sana? Karena itu kesempatannya untuk menolong mereka berjumpa dengan Yesus sejati. Satu kali saya diundang khotbah, saya pergi. Ada 2 kali kebaktian. Ibadah perdana, pastornya bicara kepada saya, Pastor Will, nanti setelah khotbah, jemaat itu akan berbondong-bondong ke depan. Saudara lagi duduk nih, habis khotbah, doa khotbah, orang jemaat itu akan berbondong-bondong ke depan. Mereka mau doa, mereka mau ditumpangkan tangan, mereka rindu didoakan. Mereka pingin berkat Tuhan, mereka pingin pertolongan Tuhan. Dan mereka minta, Pastor Will nanti doakan ya satu-satu. Soalnya orangnya nggak sedikit. 100 orang lebih itu pasti ada. Dari ratusan orang itu 100 orang lebih tuh. Ratusan orang datang ke depan. Karena saya tidak terbiasa, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bilang kepada gembalanya, saya bilang, Pak, saya tidak terbiasa dengan praktek seperti ini. Boleh nggak? Setelah saya khotbah saja Bapak yang pimpin doa untuk jemaat. Saya lihat dulu nanti ibadah yang kedua, baru saya tahu apa yang harus saya lakukan. It's okay katanya. Jadi saya khotbah. Beres khotbah, amin, betul. Jemaat langsung maju ke depan, musik langsung dimulai, instrumen mulai, jemaat lari, berbondong-bondong ke depan. Enggak sampai lari sih, tapi cepat-cepat mereka. Kenapa? Karena mereka mau duduk yang paling awal, mereka mau berdiri paling awal untuk mendapatkan penumpangan tangan pendetanya. Saya mundur, saya belakang, saya lihat. Itu orang-orang datang ke depan, mereka tuh sambil nangis. Mereka cari Tuhan karena usahanya susah, karena relasinya patah, karena suaminya brengsek, karena banyak hal. Ada yang lagi sakit, kanker, ada yang gak bisa tidur, ada yang kena depresi berat. Mereka datang ke depan menangis mencari pertolongan Tuhan. Saya lihat hati saya hancur. Ini orang cari kesembuhan, mereka tidak cari Tuhan, mereka cuma cari pertolongan. Dan mereka tidak kenal kebenaran. Kalau saya persiapkan khotbah ini yang saya ingat. Ada banyak orang di dalam gereja juga sama. Lalu ibadah yang kedua, saya khotbah beres. Amin. Musik mulai, ratusan orang lagi datang ke depan. Now I know what I need to do. Saya samperin mereka satu-satu. Saya doa, saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Biarlah Injil mengubahkan kehidupanmu. Tuhan mengenalmu. Satu-satu. 20 menit paling sedikit. 100 orang itu tumpang tangan satu-satu. Kan terlalu banyak pendetanya mendampingi saya juga di situ. So, orang-orang itu adalah orang gereja. Ibadah, persembahan, doa, pasti. But they don't know what they need. Mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Mereka cuma tahu mereka perlu kesembuhan, perlu pertolongan, perlu orang yang menolong usaha mereka, bisnis mereka mungkin. Itu yang mereka minta waktu mereka datang ke gereja. Itu yang Paulus katakan. Mereka giat untuk Tuhan, mereka tidak kenal kebenaran. Poinnya. Bahkan jika kita beribadah setiap minggu seperti ini, kalau kita tidak kenal kebenaran, kita tidak kenal Yesus, there's no point kita ke gereja hari ini. Karena apa yang kita perlu, jangan pernah lupa, apa yang kita perlu hanya Yesus
saja. Apa yang kita perlu, apa yang dunia perlu adalah Yesus. Maka itulah kenapa kita dipanggil untuk memperkatakan Yesus. Orang-orang Yahudi, mereka ibadah, mereka nggak kenal Tuhan. Mereka nggak kenal keselamatan, mereka nggak kenal yang namanya anugerah. Hari ini ada banyak orang, bahkan di dalam gereja, tidak kenal Tuhan, tidak kenal Yesus, tidak kenal yang namanya anugerah. Mereka pikir, saya perlu ke gereja setiap minggu, karena apa? Supaya saya punya banyak dosanya, minimal saya ibadah. Yang kita perlu adalah Yesus. Jangan pernah lupa. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu keselamatan. Menolong kita ingat bahwa we do not gain righteousness by works. Kita tidak dibenarkan karena perbuatan kita. Kita tidak menjadi layak di hadapan Tuhan karena kita rajin pelayanan, memberi persembahan, rajin kebaktian, rajin ibadah, rajin ikut kru. Kita dibenarkan through faith alone. Oleh iman, percaya saja, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Tapi bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Itulah sebabnya. That's why we are called to share Jesus, to tell Jesus, to communicate Jesus, to express Jesus, to voice Jesus. Sebab orang hanya bisa percaya kalau mereka dengar, dan mereka cuma bisa mendengar kalau ada yang mengatakan Yesus kepada mereka. Honestly, semua kita dalam ruangan ini hari ini yang datang beribadah ke gereja dan sudah kenal Yesus, you know Jesus because someone tell you about Him. Benar nggak? Nggak ada kan yang dapat Roh Kudus berkata di tengah malam, ini Yesus, kan nggak ada kan? Ada yang punya pengalaman begitu? Nggak ada kan? Someone told you about Jesus. Mungkin kau hadir dalam sebuah kebaktian, mungkin seorang pengkhotbah berbicara dan menembus hatimu. Mungkin seorang teman pertama kali bercerita tentang Yesus waktu kau masih SMP, SMA dulu. But someone need to tell you about Jesus, baru kita bisa berjumpa dengan Yesus. So now we have our calling. To share Jesus, to tell Jesus, to communicate Jesus, to express Jesus, to voice Him. That is our calling. Selama hampir 20 tahun saya menjadi hamba Tuhan, pendeta. Ada satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Cukup sering. Tahun lalu 2021 ada satu orang setidaknya yang tanya hal yang sama. Kenapa mau jadi pendeta? Pastor, kenapa sih mau jadi pendeta? Kalau saya ditanya dalam kondisi cepat, ya jawabnya kan singkat, ya jawabannya klasik. Kenapa mau jadi pendeta? Jawabannya klasik dan membosankan, very boring. Karena calling, karena panggilan, selesai, yuk bubar. Karena nggak punya waktu. Tapi kan itu kan nggak cukup untuk menjelaskan bahwa kita melakukan apa yang kita lakukan, kita hidup, melakukan apa yang kita hidupi hari ini, itu ada sebuah perjalanan yang panjang. Kenapa saya menjadi pendeta hamba Tuhan? Itu selalu mulainya dari kenapa saya menjadi orang Kristen. Why I am a Christian? Ada perjalanan rohani yang kita tempuh sebelum dan sesudah kita mendengar tentang Yesus. Perjalanan itu dimulai. Why I am a Christian? Saya akan ceritakan kenapa saya menjadi orang Kristen. Personal sih. Tapi saya percaya waktu saya ceritakan, saudara akan menemukan story saudara di kisah saya. Karena kebanyakan kita menjadi orang Kristen melewati perjalanan yang sama. Alasan yang sama. Coba saudara pikirkan, why you are a Christian? Kenapa Anda menjadi Kristen? Let me tell you my story. Yang pertama, kenapa saya menjadi Kristen? Because of my parents. Karena papa mama saya Kristen. Jadi saya lahir di keluarga Kristen. Papa mama saya adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, pelayanan aktif di gereja. Saya pernah cerita, waktu saya bayi pun saya sudah punya foto di pohon Natal. Artinya saya dari kecil, dari orang udah dibawa ke gereja. Ya kan? Jadi agama saya apa? Kristen. Kenapa? Ikut orang tua. Saya nggak punya pilihan. Papa mama saya tidak tahu, saya bahkan waktu saya mencari belajar agama-agama yang lain. Mereka cuma kasih tahu kepada saya, kamu Kristen, kenapa Bapak Kristen kamu ke gereja? Saya tidak diizinkan pergi ke tempat manapun yang lain. Saudara dulu, kalau di KTP ini ya, istri, pekerjaan istri apa? Ikut suami. Kalau saya, agama saya dulu, saya Kristen itu bukan Kristen sebenarnya, ikut orang tua. Itu saya. Karena orang tua. Sampai hari ini pun, saya percaya masih ada di antara kita yang ke gereja dan tidak pernah ke tempat yang lain hanya karena orang tua kita. Salah enggak? Banyak. Salah enggak? Enggak salah.
Tapi bergantung kepada bagaimana progres perjalanan kita ke depan. Yang kedua, kenapa saya jadi Kristen? Karena saya takut ke neraka. Saya dari kecil belajar, sekolah minggu, saya mulai diajarkan konsep tentang surga dan neraka. Anak Tuhan ke gereja. Anak monyet di atas pohon. Ya kan, dulu kan gitu lagunya, anak monyet di atas pohon, anak Tuhan pergi ke gereja katanya kan. Nah, saya malas ke gereja. Saya nyontek waktu saya kecil. Saya hidupnya nggak benar, saya suka bohong. Waktu ketemu dengan konsep surga dan neraka, dan menemukan bahwa saya orang berdosa, saya tahu kalau saya terus begini, saya nggak jadi orang baik. Saya masuk neraka, jadi saya berusaha baik. Disuruh ikut pelayanan, jadi dancer waktu Christmas Natalan, jadi dancer lah William waktu kecil. Kenapa? Karena takut kalau nolak nanti masuk neraka. Jadi saya pergi ke gereja jadi orang Kristen karena takut neraka. Jadi saya menjadi orang Kristen karena apa? Di-drive oleh rasa takut. It happens. Lalu kemudian yang ketiga, saya menjadi orang Kristen karena apa? Karena saya mau ke surga. Saya menginginkan surga. Saya nggak mau pergi ke neraka, itu satu poin, di-drive oleh ketakutan, tapi saya pengen ke surga. Orang yang berkata saya menjadi orang Kristen karena saya perlu surga, biasanya di-drive oleh kehidupan yang susah. Crisis. Relasi dengan orang tua patah, hidup berantakan, financial sedang berat. Waktu kita sedang mengalami situasi krisis besar dalam kehidupan kita, kita pikir di surga hidup lebih enak. Karena katanya tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, tidak ada air mata, tidak ada depresi, tidak ada hutang yang harus dibayar, tidak ada kesusahan. So, dalam kesusahan kita, di satu titik saya pernah berpikir, saya mau surga. Saya mau hidup saya nyaman, saya nggak mau susah. Dan hari ini juga banyak orang Kristen sama, pergi ke gereja karena apa? Karena mau surga. Dan karena maunya cuma nyaman, di-drive oleh keinginan ego kita, kenyamanan kita. Hasilnya apa? Hasilnya kita menjadi orang Kristen yang cuma sekedar yang penting pergi ke gereja, yang penting saya orang Kristen. Lalu hidupnya brengsek nggak apa-apa, yang penting saya pergi ke gereja, lakukan disiplin rohani saya dan sebagainya. Saya pengen ke gereja. Saya jadi orang Kristen karena apa? Saya mau surga. Di-drive oleh ego. Yang keempat, saya menjadi orang Kristen karena apa? Karena my loved ones are there. Di gereja. Saya menjadi orang Kristen karena apa? Setelah saya besar, saya tidak lagi menjadi orang Kristen karena orang tua saya kan. Karena saya punya teman-teman di gereja, sahabat-sahabat saya di gereja, orang tua saya di gereja, cem-ceman saya, si Vina di gereja. Kalau si Vina mungkin di tempat lain, mungkin aku pergi kemana yang tempat yang lain. Cuman itu pasti salah satu alasannya. Jadi karena yang saya incar itu di gereja, saya pergi ke gereja. Kudus ya, motivasinya. Yang penting kan bertobat katanya, terima Yesus. Banyak yang gitu tuh, manggut-manggut pasti gitu tuh pertama ke gerejanya ya. Ya. Nah itu tuh, karena my loved ones are there. Jadi saya ke Kristen, saya ke gereja, saya dia orang Kristen. Tapi kemudian di satu titik, waktu masih saya remaja, SMA, kakek yang saya sayang itu meninggal dunia. Kakek saya adalah sangat dekat, dia care sekali. Di Palembang itu tinggalnya kan waktu saya sudah gede, SMA itu saya tinggal jauh dari rumah kakek saya. Kakek saya itu sekali-kali datang, minimal sebulan sekali datang, kadang-kadang seminggu sekali datang, dia bawa ciki, dia bawa coklat, dia tahu apa yang kami suka. Naik bus, naik angkot, 1,5 jam minimal, 1 kali perjalanan dia datang bawa. Sayang sekali. Waktu saya SMA, bersyukur kakek saya sudah kenal Yesus. Dibaptiskan, dia meninggal. Saya sangat terpukul, sedih sekali. Lalu kemudian nenek saya meninggal. Itu dua-duanya dari sisi papa. Lalu kemudian waktu yang dekat, kakek dari keluarga mama, nenek. Lalu kemudian kedukaan, rentetan kedukaan dalam beberapa tahun itu memukul saya cukup berat. Lewatin ibadah kedukaan. Tapi kemudian, William remaja tahu satu hal, aware satu hal. Bahwa orang-orang yang saya sayang ini sekarang ada di surga. Dan surga menjadi semakin familiar. Surga menjadi semakin tidak asing. Saya menjadi orang Kristen karena saya pengen ketemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan hanya Yesus yang memberikan pada saya jaminan, saya pasti masuk surga kalau saya percaya kepada Dia. Waktu papa saya meninggal Agustus yang lalu, hal yang sama saya pikirkan. Surga menjadi semakin tidak asing. Saya akan berjumpa dengan orang-orang yang saya kasihi di sana. That's why I am a Christian. Sampai di titik ini, 4 alasan mengapa saya jadi Kristen, semuanya didrive oleh faktor eksternal. Sesuatu yang lain.
orang tua saya, orang yang saya kasihi, didrive oleh rasa takut saya, kekhawatiran saya, didrive oleh ego saya. Tapi 4 alasan ini untuk menjadi orang Kristen tidak cukup kuat. Waktu saya melewati masa krisis saya juga di masa remaja saya. Kritis bertanya, apakah Tuhan itu benar ada? Apa buktinya Tuhan itu ada? Kenapa harus jadi orang Kristen? Kenapa harus Yesus? Kenapa Yesus satu-satunya? Bego banget gua. Jangan-jangan itu cuma terjadi karena saya dari kecil cuma tahu tentang Yesus dan tidak tahu yang lain. So that's my turning point. Itu turning point dalam kehidupan saya. Saya ambil waktu SMP. 1 sampai 2 tahun, nggak sampai 2 tahun lah, 1 tahun lebih. Saya belajar tanpa sadar comparative religion. Belajar perbandingan agama nggak Pak? Secara otodidak. Saya nggak kenal, tidak tahu yang ada namanya perbandingan agama waktu saya kuliah. Tapi saya melakukannya waktu saya SMP. Kenapa saya melakukannya? Karena saya ketemu dengan sepupu, teman di sekolah, saya yang punya agama-agama lain. Yang waktu ibadahnya beda dengan saya. Saya selalu nggak bisa kalau mereka ajak keluar pada hari Minggu, mereka bisa jalan-jalan hari Minggu. Lalu ada yang punya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ada sepupu saya yang tidak lagi makan daging misalnya. Dan saya melihat begitu banyak keragaman, saya semakin ragu kenapa saya jadi orang Kristen, kenapa saya tidak ikut agamanya dia. Lalu saya belajar. Saya ngobrol dengan sepupu saya dengan teman, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka imani tentang agama-agama mereka, apa yang mereka percaya, termasuk penyembahan orang tua. Dan kemudian saya beli buku teologi, SMP. Saya beli buku sistematik teologinya Louis Berkhof. Saudara tidak tahu nama ini, tapi kalau saudara beli, itu sakit kepala, muntah darah, saudara bakar nanti bukunya. Karena itu buku teologi yang berat sekali sistematik. Salah beli, tapi saya ngotot karena saya mau belajar. Minimal juga biar kelihatan keren kan, punya buku sistematik teologi waktu SMP. Dan bisa dikhotbahkan tahun 2022 awal, seperti ini. Nah, saudara tahu maksudnya? Itu saya belajarin tuh, sampai di satu titik kemudian. Long story short, saya menemukan bahwa saya bisa percaya Yesus because of the evidence. Karena bukti, sejarah, bukti sains yang menunjukkan bahwa Yesus adalah benar Tuhan seperti yang dia katakan. Bahwa tidak ada yang lain yang seperti Yesus. Kenapa saya perlu Yesus? Kenapa saya hanya bisa diselamatkan dalam nama Yesus? I prove it. Saya ambil waktu research waktu saya SMP. Saya baca buku sistematik teologi, saya bikin pertanyaan, saya tanyakan ke Ibu Helen. Yang menjadi gembala saya waktu itu. Saya menemukan bahwa Yesus benar. So 1 Korintus 15 ayat 14. Bagaimana kita membangun dasar iman kita adalah dari fakta kita punya Yesus yang manusia, mati tapi dia bangkit. Paulus berkata demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah pelayanan saya, sia-sialah saya khotbah, kata Paulus. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu, ngapain lu pergi ke gereja, ngapain lu ibadah, ngapain lu bangun ritual. Kalau Yesus tidak bangkit, gak ada gunanya semua ini. Soalnya kita membangun ibadah kita pada satu fakta dasar tentang Yesus yang adalah benar Tuhan. Dan kita cuma bisa melihat kebenaran tentang Yesus itu pada kuncinya adalah bahwa dia manusia yang mati disalibkan. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit seperti yang dia katakan dan seperti yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Bahwa Yesus bangkit itu dibuktikan dari banyak hal yang sampai hari ini tidak bisa dibantah oleh sains apapun. Tidak ada hukum arkeologi, tidak ada penemuan arkeologi yang pernah membantah, yang bisa membantah apa yang terjadi di abad pertama tentang Yesus dan nubuatan yang dicantumkan di dalam hukum Taurat, perjanjian lama dan dalam kitab nabi-nabi. Tidak ada yang membantahnya sampai hari ini. Dan kita tahu Yesus bangkit. 1, kuburnya kosong. Sampai hari ini tidak ada satu arkeolog, tidak ada satu penemuan pun yang menemukan sisa jenazah Yesus. Tidak ada. Waktu Yesus bangkit, 500 orang menjadi saksi bahwa dia bangkit. Yang dia sudah mati, mereka lihat dia mati di kayu salib tersebut. Dan mereka lihat Yesus yang mati tersebut sekarang bersama dengan mereka. 500 saksi mata. 500 orang bercerita tentang hal yang sama. Kalau bohong, tidak mungkin 500 orang bohong sepakat sampai akhir hidup mereka. Tidak mungkin 500 orang bohong berjamaah tanpa kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi 500 orang tidak pernah membantah apa yang mereka katakan. Mereka memberitakan Yesus dalam kehidupan mereka. Paling spesifik para rasul, murid-murid Tuhan. Mereka begitu diubahkan karena Yesus bangkit. Waktu Yesus mati, mereka kolaps.
Mereka down, mereka balik jadi nelayan, mereka balik ke kerjaan mereka, mereka bengong. Seperti Thomas, bengong. Waktu mereka melihat Yesus bangkit, mereka menjadi saksi seperti Thomas, mencucukkan jarinya di lubang paku Yesus. Orang-orang yang melihat kebangkitan, mereka tidak pernah lagi menjadi sama. Mereka memberitakan Yesus, mereka memperkatakan Yesus, mereka share Jesus, mereka tell Jesus, sampai mereka mati. Tidak peduli mereka dianiaya, karam kapal, ditangkap, masuk penjara, terancam dipenggal. They faithfully share Jesus. Tapi itu semuanya kan di Alkitab, Pastor. Oke. 18 sejarawan abad pertama bercerita tentang Yesus. Mereka tulis tentang Yesus 18 sejarawan abad pertama. 13 dari 18 sejarawan tersebut itu bukan orang Kristen. Mereka tidak punya alasan untuk membuat fakta ini. Dan agama Kristen, murid Kristus, tidak pernah berhenti bermultiplikasi sampai hari ini. We have all the proof. So now then, saya percaya Yesus bukan lagi karena orang tua saya, bukan karena pacar saya, bukan karena keluarga saya. I know Him personally. I know the truth. So I believe Jesus. Saya jadi orang Kristen karena apa? Bukti Dia satu-satunya yang benar. Gak ada yang lain seperti Yesus. Tunjukkan kepada saya, Tuhan mana yang lain yang seperti Yesus? Tuhan mana yang lain yang tidak menunggu kita jadi orang kudus dulu, tapi menyambut kita sebagai orang berdosa? Saya menjadi orang Kristen. Yang berikutnya adalah karena grace. Bukan saja pengetahuan di kepala saya, karena saya pribadi menemukan Tuhan begitu mengasihi saya. Tidak ada Tuhan yang minta saya berubah lebih dulu, yang seperti Yesus. Gak perlu berubah, saya mati buat kamu lebih dulu. Kamu hanya perlu percaya kemudian. Tidak ada Tuhan yang mengasihi saya apa adanya seperti Yesus. Kalau saudara punya opsinya, let me know. Saya tidak pernah ketemu Tuhan yang lain selain Yesus. Jadi Dia memberikan anugerah, Roh Kudus berbicara kepada saya. Dia menunjukkan kasih-Nya, Dia mati di atas kayu salib untuk saya. He loves me so much. And I love Him back. And I decide to love Him back. I follow His path. Karena anugerahnya, karena apa yang Dia nyatakan, saya percaya. Yang ketujuh, yang terakhir. I became a Christian because faith works. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus bukan Tuhan, kalau Dia tidak menjamin masa depan saya di sorga, semua kesulitan, semua penderitaan, semua krisis yang pernah saya hadapi dalam kehidupan, tidak mungkin saya berhasil lewatin. Kalau saya gagal ginjal, melewati 2 malam, tidak ada seorang pun bersama dengan saya di 2 malam pertama tersebut. Kalau Yesus bukan Tuhan, saya tidak mungkin punya begitu banyak damai sejahtera. Kalau Yesus tidak berjanji, Dia akan memimpin kehidupan saya, dan saya hanya perlu percaya, saya mungkin udah hancur pada momen-momen krisis tersebut. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar dan Dia adalah promise keeper. Kita bisa melewati musim kehidupan kita yang paling dingin, paling buruk sekalipun karena Dia berjanji, Dia pasti menyatakan. Hidup gak selalu gampang, tapi karena Yesus adalah Tuhan, it makes me easier for me to trust Him. Always trust Him. Waktu krisis, waktu mengalami sakit penyakit, waktu keluarga saya berantakan. Tadi pagi saya ketemu dengan seorang hospitality, Rudy, hospitality director. Dia tanya, saya lihat dia baru menikah, dia punya cincin merit keren. Dia bilang, wah keren cincinmu. Iya kok. Punya kowil mana? Nanya lagi ya. Saya lihat kosong jari saya. Saya bilang, saya nggak punya cincin merit. Loh kenapa? Dalam satu season kehidupan kami, yang nggak gampang belasan tahun yang lalu, sangat kekurangan, saya dan Vina sepakat menjual cincin pernikahan kami. Life is not always easy. Tapi saya percaya sampai mampu melaluinya, karena Yesus adalah Tuhan, Dia benar adalah Tuhan. Now you know why I am a Christian. Itu perjalanan saya. Saya percaya saudara menemukan kisah saudara di situ.
Mengapa saya menjadi pendeta? Jawabnya adalah pada kebenaran tentang Yesus, nggak ada yang lain. Kenapa kita membangun ministry ini? Kenapa kita membangun gereja lagi? Kenapa repot-repot? Kenapa volunteer 200 orang harus memberikan waktu mereka ekstra buat Tuhan? Semuanya basicnya adalah pada kebenaran tentang Yesus, nggak ada yang lain. Bahwa Yesus satu-satunya. Kalau Yesus bukan satu-satunya, saya nggak mau repot jadi pendeta. Kalau Yesus bukan satu-satunya, saya nggak mau repot lah ngurusin gereja. Saya bisa bisnis, saya bisa lakukan hal yang lain, saya juga bisa kaya kok kayak yang lain. Saya juga bisa sukses berhasil kok. Ya kan itu perkataan orang-orang tua dulu, ngapain kamu jadi pendeta? Susah, miskin, nggak bisa kaya, nanti nyusahin orang tua. Why we built this church? To make Jesus known. To reach a generation for Jesus. To make Jesus known, sebab tidak ada yang lain. Ini calling kita. Dalam Markus pasal kelima ada satu orang yang kerasukan setan. Legion menguasai dia. Yesus datang menjumpai orang tersebut mengusir setan. Legion. Setan segitu banyak jumlahnya, pindah ke babi, babinya nyemplung, mati semuanya. Si orang yang kerasukan setan sekarang bebas, merdeka, menang dia. Dia menemukan lagi kewarasannya, dia menemukan lagi kebebasannya. Siapa yang memberikannya? Yesus. Apa yang terjadi kemudian? Dia mau ikut Tuhan, dia berkata, Yesus Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia ikut. Ini yang Yesus katakan, Markus 5 ayat 19. Go home and tell them how much the Lord has done for you. Go and tell. Go and tell. There's no point lu ikut gua. Nggak ada. Kembali ke rumahmu. Kembali ke komunitasmu. Kembali ke keluargamu. Kembali ke rekan kerjamu. Kembali ke partner bisnismu. Jangan tiap hari di gereja. Ngapain? Gak ada orang di sini. Tapi ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan. Pergi ke mereka and tell them about Jesus. That's our calling. Itu panggilan kita. Itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu alasan kenapa kita membangun pelayanan ini. Itu alasan kenapa kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Itu alasan kenapa kita akan melakukan apapun. Apapun. Dan membayar harga seberapapun. Untuk memberitakan Yesus. Maka ini panggilan kita, saudara. Berkisahlah, berceritalah. Waktu kau pulang ke rumah, waktu kau pergi ke kantor, waktu kau pergi kemanapun kau melangkah. Ingat baik-baik. We are to share Jesus. We are to share Jesus. Kepada mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ini panggilan kita. Share Jesus. Tell Jesus. Voice Jesus. Ini panggilan kita. We are called to share Jesus, to tell Jesus, to voice Jesus, to express Jesus, to communicate Him to all those people around us. Saudara tahun ini kalau saudara mau bangun komitmen, saya tidak sarankan saudara membangun komitmen untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. No point, gak ada gunanya. Karena saudara nanti akan berhenti di kitab Imamat lagi. Gak usah komit yang aneh-aneh muluk-muluk buat Tuhan. Saya komit mau pelayanan setiap minggu. Gak perlu. Kalau saudara perlu komit kepada Yesus, komit satu hal saja tahun ini. Share Jesus, tell Jesus, express Jesus, voice Jesus, communicate Jesus. Aku akan mengambil kesempatan kapanpun, siapapun untuk bercerita tentang Yesus. Supaya mereka dengar tentang Yesus. Supaya mereka bisa percaya. Dan mereka cuma bisa percaya kalau ada yang memberitakan. Semua kita punya hutang Injil. Semua kita berhutang seseorang membawa Yesus kepada kita. Hutang itu kita bayar kepada orang-orang di luar sana yang belum kenal Yesus. So let's make this point clear. We are to share Jesus. Kalau tidak perlu komit yang lain. Mari ceritakan Yesus dalam kehidupan. Amin. Amin. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Mari kita berdoa. Lord, you tell us to
to go and tell. So now here we are, standing here. And we want to go out there to share you, to voice you over, to tell the people, to tell the world about you. Tuhan, kami hari ini datang mendengar, memahami firman. Di awal tahun yang baru, kami sering kali menemukan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kami membangun komitmen yang baru dalam kehidupan kami, buat keluarga kami, buat bisnis kami, buat pekerjaan kami. Namun hari ini kami tahu satu hal, ini alasan kami hidup, ini alasan kami ada, ini alasan kami eksis, ini alasan Tuhan telah menyelamatkan kami lebih dulu. Ini alasan Kau telah menyatakan anugerah dalam kehidupan kami, so we can go and tell Jesus to many. Hari ini Tuhan, temukan roh kami, hancurkan hati kami yang keras, berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami kerelaan untuk memperkatakan Yesus buat dunia yang membutuhkan di sekitar kami, buat orang tua kami yang belum percaya, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat rekan kerja kami, buat partner bisnis kami, buat semua yang kami kenal dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tahu apa yang telah Yesus perbuat dalam kehidupan kami. Bagaimana Yesus menyelamatkan, bagaimana Yesus menolong, bagaimana Yesus mengubahkan kehidupan kami. We want to tell you, Lord Jesus. Biarlah ini menjadi komitmen kami di awal tahun ini. Dan kami tidak perlu lost lagi sepanjang tahun ini, bingung apa yang harus kami lakukan. Kami tahu satu hal, ini yang kami mau lakukan. Ini panggilan kami, to tell the world about you. Saudara, ambil waktu, sebentar berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu satu hal, sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan bingung lagi. Aku tidak akan lagi berhidup dalam ketidakpastian. Aku tidak lagi ragu. Aku tahu satu hal, aku hanya perlu menceritakan Yesus dan itu panggilan utamaku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Ini komitmenku. Ambil waktu secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. And no, kau tidak harus jadi seorang yang kudus untuk menceritakan Yesus. Kau tidak harus menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja untuk menceritakan Yesus. Kau tidak harus menjadi seorang yang rajin ke gereja setiap minggu untuk memberitakan Yesus. You just need to tell Jesus to anyone around you. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Lord, your presence. Lord, your word. Lord, your calling. Lord, your word. Blessings. Your people. Tuhan, hari ini kami datang. Kami berdiri di atas-Mu. Kami membawa kehidupan kami. Dan kami tidak ragu berkata, dengan yakin, dengan berani, dengan confident. Sekarang aku tahu apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus. Memperkatakan Yesus. Memperkatakan Yesus. Memperkatakan Yesus. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu dimeteraikan dalam kehidupan kami. Berikan pada setiap rekan yang telah berkomitmen, kerelaan, keberanian, dan courage. Melewati setiap challenge karena Tuhan bersama dengan kami. Sebab peperangan ini bukan peperangan kami. Tapi peperangan ini adalah milik Tuhan. Dan agenda ini bukan agenda kami. Tapi adalah agenda Tuhan. Dan kami percaya Kau tidak akan meninggalkan kami. Dan Kau akan melangkah bersama dengan kami. Kau akan berdiri, berjalan, berlari. Memberikan pada kami tangan-Mu, hatimu, matamu, kakimu. Untuk menjumpai mereka yang membutuhkan Tuhan di sekitar kami. Ini hidup kami, ini persembahan kami. Tuhan, temukan setiap komitmen kami. Nah, hari kami datang. Lebih daripada sekedar uang persembahan yang kami beri. Kami memberikan hidup kami untuk Tuhan. Komit yang baru di hadapan Tuhan. Memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami. Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku dengan kekuatan, kesehatan, vitalitas Tuhan. Untuk menapaki hari-hari hidup di depan. Memberkati kau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang kerjaan dalam terang firman Tuhan. Tuhan jadikan berhasil. Tuhan melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Memberkati kau dengan shalom, damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Untuk menghadapi setiap challenge dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Roh yang komit memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus dari hari ini. Untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus. Memimpin, menjaga, memimpin kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Berikan kembali bagi Tuhan kita.